Nah, jadi gitu Ananda semua. Nanti Ustazah akan kasih ringkasannya mengenai bagian telinga. Silakan dihafal. Ya, bukan tugas tetapi jadi catatan dan materi. Dicatat ya, karena itu nanti akan keluar dalam ulangan dan ujiannya. Oke ya, bisa dipahami semua? Oke. Sekarang sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, sekarang kita ayo mencoba. Nah, ini ya. Ustazah di sini ada modul. Iya, ini dia. Di sini kita akan mencoba. Jadi di sini ya sebenarnya ini kalau kita masuk enak nih kita percobaannya. Sama seperti tadi, sebelumnya ada nggak yang tahu bunyi itu apa? Ada yang tahu apa itu bunyi? Ada yang tahu? Ya, betul. Bisa jadi suara, tetapi kalimat yang bagusnya seperti apa bahasanya? Ada yang tahu? Oke, Ustazah. Ada yang tahu? Ustazah bantu ya. Bunyi, tahu KBBI, Nak? KBBI? KBBI singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi bunyi menurut KBBI adalah sesuatu yang terdengar atau kita dengar atau kita tangkap oleh telinga. Jadi sesuatu yang terdengar oleh telinga. Contoh, siapa yang pernah dengar suara musik? Semua pasti pernah ya? Atau siapa yang pernah mendengar suara mamanya kelentang-kelentung masak di dapur? Siapa? Semua pasti dengar ya. Nah, dibantuin nggak mamanya masak di dapur? Bantuin. Siapa yang setiap hari dengar mamanya ngomel terus di rumah? Siapa? Semua pasti kedengaran ya. Iya, itu kita tangkap ya kan? Kita tangkap suara mama kita kan oleh telinga kita itu namanya bunyi. Ya, jadi suatu gelombang ya yang dihasilkan dari em, suatu sifat bunyi ditangkap oleh kita menghasilkan suatu benda yang bergetar. Seperti itu. Contoh ya, tahu bunyi letupan? Tahu bagaimana bunyi letupan? Ya, kita rapatkan mulut kita semua, rapatkan mulutnya. Serapat-rapatnya, lepaskan. Bunyi dia. Ah, bunyi letup ya. Letup dia kan. Ada lagi bunyi sengau. Siapa pernah di sini nyanyi di sengau? Suara sengau. Otak sengau lah, maksudnya kayak dari hidung. Pernah dengar bunyi sengau? Bunyi yang dihasil kalau sengau itu bunyi yang dihasilkan dengan keluarnya udara dari hidung. Contoh, kita ngomong nih kayak gini. Kori kori, nah, dia pakai hidung dia suaranya, bukan pakai ininya, pakai hidung, suara hidung. Jadi suara itu tuh aneh gitu. Dari hidung suaranya. Coba kalau ngomong, kita contohin ya. Radit, ada Radit. Dit, coba kamu baca Dit, yang perambatan bunyi tapi pakai suara sengau Dit. Radit, hadir Radit. Coba kamu baca ini perambatan bunyi menggunakan suara sengau. Radit malu ya? Siapa yang berani baca perambatan bunyi tapi pakai suara sengau, pakai suara hidung? Ada yang berani? Tak ada yang bisa? Oke, kita lanjut aja. Bunyi sumbang. Pernah dengar bunyi sumbang? Siapa nih yang sering dengar temannya nyanyi? Ya Allah, suara deh, memanglah tak sedap. Tapi sumbang jadi dia. Ya kan? Bunyinya tidak selaras atau tidak sedap didengar gitu. Pernah ya, pasti ya? Oh, oke. Lanjut. Di sini perambatan bunyi nih ya, bunyi bisa kita dengar jika getaran bunyi sampai ke telinga kita.
Jadi kalau getaran itu tidak sampai ke telinga kita semua teman-teman, tidak akan terdengar. Ya, bunyi getaran bunyi apa itu tidak akan terdengar kalau getaran nggak sampai ke telinga kita. Ya. Lalu bagaimana getaran bisa sampai ke telinga? Kita coba ya. Kalau ini kan memerlukan benda. Sekarang kita lari ke sini dulu. Nah, ini yang paling mudah. Percobaan kedua. Kita mau coba ini, gambar di sini, untuk menyelidiki perambatan bunyi. Nah, semuanya lagi di depan meja nggak? Iya, sekarang tempelkan telinganya, daun telinganya rapatkan dengan meja, semuanya. Coba, semuanya sudah dirapatkan ke telinga, ke meja, telinganya? Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, sekarang dari telinganya jarakkan 30 cm, kalian ketuk pakai tangan itunya. Ketuk gini. Coba ketuk meja semua. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang naikkan telinganya. Apakah kalian bisa mendengar ketukan tadi saat nempel di meja? Bisa ya? Nah, pertanyaan kedua. Melalui apakah bunyi ketukan tangannya sampai ke telinga? Melalui apa? Yang kita mendapatkan getaran. Ya, contohnya gini. Betul. Nah, ini dia jawabannya. Percobaan yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa getaran bunyi bisa merambat melalui zat padat. Pertanyaan Ustazah, zat padatnya itu apa? Me, meja, ya kan? Makanya kalian rapatkan di telinga kalian dengan meja kan? Kalian ketuk, ketukan itu kan getarannya. Nah, dia bisa mentransfer ke telinga kita bunyi itu dari ketukan si meja tadi. Ya, jadi kita bisa mendengar ketukan lembut kita atau kerasnya kita mengetuk tadi itu karena getaran itu diteruskan. Ingat ya, getarannya diteruskan oleh meja. Jadi itu. Nah, ya. Itu termasuk apa, Ustazah? Itu termasuk sifat bunyi. Ya, bunyi yang dapat dipantulkan. Nah, bisa jadi sumber bunyi juga bisa. Jadi sumber bunyi itu merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh tadi, alat musik yang dimainkan, suara radio yang dinyalakan, suara televisi, suara petir, suara kereta api, mobil, motor, dan banyak sekali bunyi yang bisa kita dengar ya. Maka dari itu bersyukur. Bersyukur kita dikasih kesempurnaan oleh Allah. Ada telinga dirawat ya. Contoh nih, ini paling sering mungkin terjadi. Ustazah tanya, Ananda ada nggak di sini yang memiliki gangguan telinga? Yakin? Yakin? Coba nanti Ustazah tanya nih sama mamanya. Pernah nggak gini? Contoh ya, kita ambil contoh teman kita. Namanya siapa ya? Faras deh, contoh ya. Mamanya di dapur, Faras di kamar. Dipanggil sekali. Faras tak nyaut. Faras dua kali tak nyaut. Ketiga kali, Faras Gifari Ali baru nyaut. Nah, itu berarti pendengaran pertama sama kedua dari mamanya ada gangguan itu. Nah, kira-kira nih teman-teman yang lain pernah nih nggak kayak gitu sama mamanya nih? Dipanggil sekali, Faras nggak nyaut. Faras nggak nyaut. Faras lagi nggak nyaut juga mamanya nggak disamperin. Nah, itu berarti ada gangguan telinganya tuh. Ya. Jadi kalau dipanggil harus nyaut, jangan nggak nyaut ya. Oke, nah ini kita lanjut menyelidiki perambatan bunyi di dalam air. Siapa yang suka berenang? Nah, suka berenang mungkin ya. Pernah nggak saat menyelam ke dalam air, ada orang berbicara di atas air itu masih kedengeran? Masih, itu juga termasuk ke dalam sifat bunyi, nak. Ya, bunyi itu bisa kita dengar walaupun kita berada di dalam air. Iya, jadi itu terdapat dari zat
cair. Ya, kalau tadi meja zat padat. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Terakhir. Terakhir. Setelah kita mencoba, silakan berdiskusi. Buka bukunya halaman 83. Sudah semua? Nampak di layarnya ini? Sudah? Oke. Sekarang, buka halaman 83. Apa yang terdapat di situ? Nampak di situ apa? Belajar dari cerita. Nah, coba Ustazah mau teman-teman bantu membaca. Naufal Rizku hadir? Hadir? Kepan hadir Kepan? Kepan? Oke, Kepan coba baca paragraf 1 Kepan. Pak Burhan selalu memulai kegiatan. Nah, lanjut. 83, halaman 83. Berbagi. Kepan, Kepan. Berbagi cerita. Ah, memperoleh. Oke, stop. PR untuk Kepan, Ustazah mau Kepan baca sampai lancar ya. Nanti Ustazah telepon Kepan harus sudah bisa baca untuk tugas teks belajar dari cerita ya. Ke kelas 4 Kepan, jangan tak bisa baca. Ulang-ulang ya di rumah ya. Hari Senin Ustazah telepon Kepan udah bisa bacanya lancar ya untuk teks ini ya. Belajar dari cerita. Semuanya juga untuk teman-teman yang lain ya. Coba membaca itu harus tengok mana koma mana titik, jangan kalian terobos aja ya, sayangkan nafasnya. Contoh tadi yang Kevin baca, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Stop dulu, jeda dulu, jangan lanjut ya, ada titik harus stop ya Kevin ya. Lanjut, bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Stop dulu. Ya, lanjut lagi. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Titik. Jadi kalau ada titik itu stop dulu, ambil napas, lanjut lagi. Ya, titik stop dulu, ambil napas, lanjut lagi. Gitu ya. Paham Kepan PR ya? Soalnya mau dengar nanti Senin sudah bisa lancar untuk teks yang belajar dari cerita ini. Diulang-ulang ya Kepan. Bentar nak. Lanjut Ustazah mau coba Nabila Nazwa lanjut. Melisa hadir Melisa, Meme. Coba Meme baca para lanjut yang dibaca Kepan tadi. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak. Nah, itu dibaca coba Meme. Di hari Oke. Papeda juga Oke, lanjut. Kami sekeluarga berkumpul mengakhiri malam dengan Nah, kalau di hari Natal, oke, Meme juga harus banyak membaca ya, Nak.
Nanti Ustazah sering-sering nih tes Ananda nih. Siapa nih yang masih terbata-bata bacanya? Oke, lanjut ya. Kita ke Nugi hadir, Nugi. Oke, mantap. Nugi lanjut lagi. Baca. Kita hampir sama seperti Hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Tambah tambahnya. Oke, Nugi juga masih terbata-bata ya. Perbanyak bacanya diulang, nah. Jangan sekali dua kali aja, tapi diulang-ulang ya. Nanti kapan-kapan Ustazah tes harus sudah lebih baik lagi daripada hari ini. Nugi. Lanjut Ustazah mau dengar Ufaira hadir? Hadir? Ufaira? Tadi. Paragraf keempat. Bukan, bukan. Iya ya, sama seperti Edo. Oke, stop. Stop Ufaira. Oke, lebih bagus ya. Tadi siapa yang mau baca, Nak? Tadi siapa yang mau baca? Kori, ya. Kori lanjut Kori. Di Bali, hari raya. Oke, mantap. Boleh. Eh, tapi baca-baca juga lagi terus ya Kori ya. Lanjut, coba siapa yang mau baca? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya, Nak? Zafif. Oke, Zafif. Yuk, lanjut. Yang mana? Kamu kemana tadi? Halaman 84 sekarang. 84 buka. Hmm. Coba 84 sayangku. 84. Dah. Fakira hadir, Fakira. Oh, tak hadir ya? Oh, hadir. Fakira hadir? Ah, Fakira lanjut Fakira. Nah, kamu pasti belum pernah. Ya. Siapa itu yang paling terakhir? Ayo. Siapa tadi yang minta request yang paling terakhir pula? Berkumpul pada hari vihara. Rumah ibadah kami pun lilin. Oke, Kanza, yuk Kanza. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita baca, coba kita jawab pertanyaan di bawah itu. Apa perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Apa jawabnya? Perbedaan apa di situ? Iya, perbedaan keberagaman antar suku beragama ya. Karena lihatlah di situ ya, dari cerita pertama nih, ada yang merayakan hari Natal ya kan? Ada yang juga orang Islam di sini Idul Fitri ya kan? Nah, kalau di Bali mereka merayakan Hari Raya Galungan. Nah, ini juga termasuk agama selain Islam ya kan? Ada Hari Raya Galungan. Nah, itu di kegiatan ibadah di tempat ibadah pura namanya.
Lalu ada Pak Burhan di sini juga bercerita kan, mereka cerita-cerita. Rupanya ada juga nih kebiasaan keluarganya di hari raya Waisak. Jadi banyak sekali itu yang dinamakan perbedaan antar suku beragama. Ya, jadi istilahnya perbedaan pertemanan mereka, ya mereka, agama kita, agama kita. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Apa jawabnya? Siapa yang mau nilai poin? Angkat tangannya, sebutkan namanya. Siapa? Saya itu siapa? Itu siapa yang jawab, nak? Kori. Oke, bagus Kori. Terima kasih dapat nilai poinnya. Ada yang mau jawab juga selain Kori? Oke, Atika. Ini Atika mana nih? Atika Zahira apa Atika Azahra Lubis? Oke, yo Atika Azahra jawab. Selain Kori tadi apa lagi kira-kira? Nomor 2 itu sikap kita. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke, lanjut. Apa lagi? Nah, iya itu tadi. Kita harus menghormati adat dan budayanya. Kalau kebiasaan orang Waisak seperti itu adatnya, kita hargai. Kalau orang Islam begitu juga di Idul Fitri adatnya, kita hargai. Maupun itu di umat-umat yang lainnya. Jadi jangan pula kita mencemoohi, kita tidak menghargai, apalah adat mereka kayak gini gini. Tidak usah ya, itu mereka punya adat, kita tak usah ganggu. Kita cukup dengan adat kita ya, agama kita sudah ya. Bisa ya anak-anak semua ya. Nah, terakhir nomor 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, siapa kira-kira yang teman-teman ini, anak-anak semua yang memiliki teman selain agama Islam ada? Ada? Siapa tadi yang jawab ada? Siapa, nak? Farisa. Nama lengkapnya siapa, nak? Oh, Karisa. Karisa Nurul Latifah. Coba. Karisa, Ustazah mau dengar. Pengalamannya memiliki teman yang berbeda agama seperti apa? Apakah dia baik kepada kita? Apakah dia suka menolong kita juga? Apakah dia menghargai agama kita? Kira-kira gimana, Latifah? Latifah ya, Karisa. Apakah seperti itu temannya? Baik ya. Nah, dia agama apa, Karisa? Kristen. Nah, sikap sikap Karisa terhadap perbedaan antara Karisa yang umat Islam, dia umat Kristen, apa perbedaan? Sikap Karisa harusnya seperti apa kepada dia umat Islam? Iya, kita memberikan toleransi. Contohnya seperti apa tadi? Seperti yang dikatakan Kori dan juga Atika. Terus apa lagi? Iya, kita menghargai cara beribadah dia dan cara beribadah kita. Oke, terima kasih Karisa. Nah, lanjut terakhir. Alhamdulillah selesai. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kira-kira paham semua materi yang disampaikan? Yang benar, jangan paham-paham aja nih. Nah, oke. Sudah ya?
Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga hari ini pembelajaran kita bisa dimengerti dan ditangkap. Terima kasih. Ini siapa nih? Oh, Anissa ya. Adiknya juga ikut Zoom nih. Oke, habis ini boleh lanjut. Udah makan semua kan? Sholat tadi kan? Oke, saya tutup ya. Sampai jumpa di pertemuan untuk pembelajaran selanjutnya. Pamit boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Dadah semua. Dadah. Dadah tinggal ya.